Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadwi Vanka dari kelas D4 Teknik Informatika 3B dengan NPM 1184022. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah sistem tersebar atau sistem terdistribusi. Nah, untuk soal yang pertama yaitu sebagai berikut. Soalnya seperti ini. Nah, dari soal tersebut maka disimpulkan jawabannya adalah yang pertama ada metode replikasi. Metode replikasi merupakan suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database yang lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Kemudian yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan dari tabel-tabel berdasarkan kolom-kolom dan baris-baris data menjadi unit data terkecil. Kemudian fragmentasi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada fragmentasi vertikal dan juga fragmentasi horizontal. Ini untuk tabel fragmentasi vertikal contohnya seperti ini. Dan untuk fragmentasi horizontal contohnya seperti di bawah ini. Kemudian yang kedua ada disuruh menggambarkan atau membuat strategi heksagon yang akan diterapkan pada Politeknik Pos Indonesia. Jadi yang harus kita lihat pertama pada strategi heksagon terdapat 6 aspek utama yang wajib ada, yaitu ada standar, desain atau rancangan data, pengembangan aplikasi, keputusan pemakai, pemilihan hardware dan software, dan juga keputusan arsitektur. Kemudian dalam strategi heksagon terdapat panah-panah yang bisa dijabarkan. Jika panahnya mengarah ke dalam, maka aspek tersebut bisa dapat dikelola atau diatur oleh bagian pusat. Kemudian jika panahnya berada di luar, maka aspek tersebut dapat diatur atau dikelola oleh pemakai atau user. Kemudian jika panahnya timbal balik atau ada yang mengarah ke dalam dan yang keluar, maka aspek tersebut diatur oleh dua belah pihak, yaitu antara pusat dan juga pemakai atau user. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal yang ketiga, yaitu di sini kita disuruh untuk membuat fragmentasi dan dengan menggunakan query-nya yaitu SQL. Jadi di sini yang pertama yang dilakukan adalah membuat database. Database-nya yaitu dibuat dengan nama akademik. Kemudian setelah membuat database, maka kita akan membuat beberapa tabel. Di sini saya membuat 4 tabel, yaitu tabel matkul 1, matkul 2, matkul 3, dan juga matkul TI, di mana tabel-tabel tersebut memiliki fill-fill yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita sudah membuat tabel. Selanjutnya kita akan mengisi tabel-tabel tersebut dengan fill-fill yang ada seperti berikut. Nah, di sini sudah terisi untuk tabel matkul TI datanya, fill-fillnya yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya setelah tabelnya sudah diisi atau dimasukkan fill-fillnya, sini kita akan membuat struktur view. Sini struktur view-nya. Nah, setelah kita membuat fill-fill pada tabel tersebut, selanjutnya kita akan membuat struktur view-nya. Di sini struktur view-nya kita akan membuat untuk ketiga tabel saja, yaitu untuk tabel matkul 1, matkul 2, dan matkul 3. Seperti berikut. Ini untuk tabel matkul 1-nya, kemudian ini untuk tabel matkul 2-nya, dan juga ini untuk tabel matkul 3. Nah, dari data tabel-tabel tersebut, maka kita akan masukkan perintahnya, yaitu yang pertama kita disuruh membuat tabel matkul 1 dan juga rekodnya. Tampilan itu akan menghasilkan
data-data mata kuliah yang memiliki SKS 4. Maka tampilannya hasilnya sebagai berikut. Tadi ada sedikit kendala. Kemudian yang selanjutnya perintahnya itu kita membuat tabel baru dengan nama matkul 2 itu yang menampilkan jumlah SKS-nya lebih dari 2 dan juga bukan merupakan matkul inti. Maka tampilan yang didapatkan yaitu sebagai berikut. Akan menampil data-data mata kuliah yang memiliki SKS lebih dari 2, di atas 2 dan juga bukan merupakan matkul inti. Kemudian yang terakhir ada disuruh membuat tabel baru dengan nama matkul 3 dengan fieldnya kode MK, nama MK dan juga keterangan dengan kondisi yang mempunyai SKS di atas 2. Maka dari hasil tersebut akan ditampilkan outputnya sebagai berikut. Yang ditampilkan data mata kuliah yang hanya ditampilkan hanya kode MK, nama MK dan juga keterangan yang memiliki SKS di atas 2. Oke, saya rasa cukup sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan di dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.